Hai awak, aku akan menceritakan satu kisah horor tentang seorang pemancing yang menemukan seorang teman ketika dia sedang memancing di malam hari. Obrolan mereka itu terasa hangat sampai sang pemancing sadar kalau teman yang dia ngobrol itu sudah 2 hari ditemukan yang tak bernyawa. Cerita ini dialami oleh seorang bapak-bapak yang bernama Bapak Tejo. Kejadian mengerikan ini terjadi ketika Bapak Tejo ingin memancing di sore hari dan menuju ke malam hari di tepi sungai. Bapak Tejo ini, kalau kita bilang soal memancing, dia itu udah senior banget lah. Dan Pak Tejo udah memiliki spot-spot yang dapat ikan yang banyak ketika dia ingin memancing. Dan Bapak Tejo juga punya tuh spot-spot rahasia di mana kalau dia memancing pasti jackpot dan juga dapat ikan banyak, guys. Ada satu tempat di pinggiran sungai yang katanya kalau Bapak Tejo mancing di situ akan dapat ikan yang besar dan juga banyak dan jarang sekali diketahui oleh orang lain. Dan di sungai itulah tempat kejadian mengerikan ini terjadi. Sore itu cuaca sedang mendung. Pak Tejo sudah dari siang di sana melempar umpan menunggu dengan sabar. Sungai yang tenang, diserang angin, bau tanah yang basah, semua terasa sempurna untuk memancing di pikirannya Pak Tejo. Waktu berlalu, senja mulai turun. Pak Tejo sudah mulai berpikir untuk pulang. Karena hasil pencengannya belum memuaskan, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki dari arah semak-semak di belakangnya. Pak Tejo menoleh, seorang pria muncul seperti sebaya dengannya. Namun, pria itu menyapa, "Mancing, Pak." Sambil tersenyum, Pak Tejo membalas sapaannya, dan pria itu duduk tak jauh darinya, mengeluarkan pancingan juga. Mereka mulai mengobrol, obrolan ringan khas para pemancing. Soal umpan, soal jenis ikan, dan juga soal cuaca. "Umpan apa yang bagus di sini, Pak?" tanya pria misterius itu. Pak Tejo pun menjawab, "Coba pakai cacing mas, lebih ampuh kalau musim hujan begini." Pria itu mengangguk. Pak Tejo merasa senang, dan ada teman ngobrol jadi tak terlalu sepi lah baginya. Obrolan mereka berlanjut sampai saja berganti malam. Lampu senter Pak Tejo sudah menyala. Ia sesekali melirik pria di sampingnya, tapi wajah pria itu selalu tampak agak gelap, seperti tutup bayangan topi atau pepohonan. Ada satu hal yang agak aneh, sesekali pria itu terbatuk, batuk yang kering agak dalam, dan baunya ada bau aneh yang sesamar tercium oleh Pak Tejo, seperti bau tanah bercampur sesuatu yang busuk. Tapi Pak Tejo mencoba mengabaikannya, mungkin cuma bau sampah dari hulu atau pria itu memang sedang sakit. Pria misterius itu tiba-tiba batuk. "Udara malam memang tidak bersahabat ya Pak?" tanya pria itu kepada Pak Tejo. Pak Tejo pun menjawab, "Iya mas, hati-hati jangan sampai masuk angin loh." Jam menunjukkan pukul 9 malam. Pak Tejo memutuskan untuk pulang. Dia berpamitan kepada teman mancingnya. "Mas, saya pulang dulu ya. Besok mungkin bisa mancing lagi di sini," kata Pak Tejo kepada pria misterius itu. Dan pria itu menjawab, "Iya Pak, hati-hati di jalan ya." Pria itu hanya melambaikan tangan dengan gerakan yang sangat pelan. Pak Tejo pun mulai membereskan alat pancingnya, merasa lega karena tidak sendirian malam itu. Keesokan paginya, saat Pak Tejo sedang sarapan, ada berita di televisi mengagetkannya. Ditemukan sosok mayat pria di tepi sungai, tidak jauh dari spot mancingan favoritnya. Jasad itu sudah membengkak dan diperkirakan sudah meninggal sekitar 2 hari yang lalu. Berita itu juga menunjukkan foto korban. Dan tahu apa yang paling mengerikan? Foto itu adalah pria yang semalam menemani memancingnya. Pria yang mengobrol dengannya. Pria yang melambaikan tangan padanya sebelum dia pulang. Pak Tejo langsung muntah. Dia ingat bau aneh, batuk-batuk pria itu, dan atap kosong yang selalu tertutup bayangan. Ternyata, dia semalam tidak sendirian. Dia ditemani arwah seorang yang sudah meninggal. Sejak kejadian itu, Pak Tejo tidak pernah lagi memancing di spot terpencil itu. Dan setiap kali dia memancing, dia selalu melihat sekelilingnya memastikan tidak ada teman baru yang mendekat. Bagaimana menurut kalian cerita horor dari Pak Tejo tersebut? Coba kalian komen di bawah. Ini terutama nih buat cowok nih yang suka hobi mancing. Coba komen. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye bye.